Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Jafir Bogar dari kelas 10-4. Di sini saya ingin menjelaskan metode penelitian serta asal-usul nenek moyang. Metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah adalah tindakan yang dilakukan oleh sejarawan dalam merumuskan peristiwa sejarah melalui teknik pengumpulan data dan kritik sumber secara sistematis, sehingga menjadi benar-benar valid tanpa mempengaruhi subjektivitas penulis. Metode penelitian sejarah merupakan proses sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menilai, menuliskan fakta sejarah. Yang pertama ada pemilihan topik. Langkah awal yang dilakukan dalam metode penelitian sejarah, topik yang dipilih harus relevan, menarik. Biasanya dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang belum banyak diteliti. Penelitian sejarah harus mencakup 5W1H. What, apa, where, di mana, when, kapan, why, kenapa, who, siapa, how, bagaimana. Karakteristik merupakan proses mengumpulkan sumber sejarah baik primer, arsip, surat, dokumen, wawancara, saksi hidup, maupun sekunder, buku analisis. Sumber ini dipakai untuk menelusuri peristiwa masa lalu. Peneliti sering menghadapi masalah seperti sulit memahami bahasa lama atau tulisan tangan. Tidak semua orang bisa mengakses sumber tertentu. Banyak sumber yang rusak atau rapuh. Ada sumber tertutup dan hanya bisa diakses oleh pemiliknya. Yang ketiga ada verifikasi. Dilakukan untuk menguji keaslian dan kebenaran informasi suatu sumber atau tidak memiliki kelemahan di dalamnya. Menurut Syamsuddin, kritik sumber merupakan proses penyaringan secara kritis. Tahap sumber pertama agar teriringi fakta-fakta yang menjadi pilihannya. Nugroho Nasutusonta, kritik sumber merupakan metode untuk menilai sumber yang kita butuhkan untuk mengadakan penulisan sejarah. Yang ketiga ada kritik intern, dilakukan untuk melihat kreativitas isi atau konten yang pada sumber tersebut. Selanjutnya saya akan bahas asal-usul nenek moyang dan jalur rempah. Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak keberagaman dan unik. Terdapat lebih dari 300 etnis atau suku bangsa yang mendiami berbagai pulau di Indonesia. Yang pertama ada teori Yunan, dilihat dari hasil peradabannya oleh Robert Baron van Heine. Pada tahun 1933 sampai 1986 pernah melakukan penelitian atau kajian terhadap kebudayaan Mengatikum di Asia Tenggara dan Pasifik. Dalam penelitian tersebut, pada masa Natikum tahun 2000 sampai dengan 200 sebelum Masehi terdapat manusia yang mendiami pulau-pulau terbentang dari Madagaskar Afrika hingga Pasca Chile. Hal ini menjadikan sumber pemikiran bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunani. Kedua ada Theory of Taiwan. Theory of merupakan Formasa atau Taiwan menjadi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Argumentasi ini berdasarkan pada pendekatan kebahasaan di mana keseluruhan bahasanya digunakan suku-suku di Indonesia. Diketahui berasal dari rumpun bahasa Austronesia, berasal dari Formasa yang telah dikembangkan sejak 6.000 tahun yang lalu. Austronesia kemudian melakukan migrasi tersebut dan menyebar ke Filipina, Indonesia, Madagaskar hingga ke pulau-pulau kecil di wilayah sekitar Pasifik. Yang ketiga ada teori Nusantara. Pada teori Nusantara dijelaskan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah Nusantara itu sendiri. Menurut teori ini, bangsa Melayu merupakan suatu bangsa yang memiliki peradaban tinggi. Peradaban tersebut tak mungkin dapat apabila tidak melalui proses panjang dari perkembangan kebudayaan sebelumnya. Selain hal tersebut, teori ini menyebutkan bahwa ada kemungkinan orang Melayu adalah keturunan dari Homo solvensis dan Homo wajaknesis. Teori Nusantara juga diperkuat dan hasil penelitian tersebut disebutkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia bukan di mana-mana. Yang keempat ada Theory of Afrika. Teori ini menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika. Teori ini berdasarkan pada kajian ilmu genetika melalui penelitian mitokondria baik laki maupun perempuan. Pada tahun 55.000 sebelum Masehi, orang Afrika berimigrasi ke wilayah Asia Tengah dan mulai memenuhi sebagian wilayah. Mereka juga masuk ke wilayah Asia Timur pada tahun 45.000 sebelum Masehi. Manusia sudah menyebar ke
Rusia, Eropa, Asia Tengah, Asia Tenggara, Australia. Pada tahun itu bumi memasuki air zaman. Permukaan air laut menjadi lebih dongkal karena air membentuk black star. Perpindahan bangsa Afrika ke Asia terpecah menjadi beberapa kelompok. Ada yang tinggal sementara di wilayah Timur Tengah atau Asia Barat Daya. Ada kelompok lain yang berimigrasi dengan menyusuri Arab menuju India, Asia Timur. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.